Shalom umat Tuhan dimanapun Anda berada. Berjumpa lagi bersama dengan kami di diskusi Sekolah Sabat bersama dengan Departemen Komunikasi Uni Indonesia Kawasan Barat. Dan pekan ini kita akan mempelajari tentang pendidikan dan sains dengan judul besar di kuartal ini mengenai pendidikan. Dan saat ini saya tidak sendiri, saya akan berdiskusi dengan Pendeta David Panjaitan selaku Direktur Komunikasi Uni Indonesia Kawasan Barat. Shalom Pendeta. Shalom Bella dan pemirsa dimanapun Anda berada. Baik, pendidikan ini termasuk seni dan sains. Dan apa artinya jika kita mempelajari tentang seni dan sains dengan sudut pandang Alkitab? Silakan Pendeta. Baik Bella dan pemirsa, sebenarnya pendidikan tuh banyak ya, tetapi yang paling dekat dengan pelajaran firman Tuhan itu ya seni dan sains. Kan sepertinya susah mendekatkan pelajaran bahasa Indonesia, bahasa Inggris contohnya dengan penciptaan, dengan Tuhan kan agak sedikit susah. Tapi yang paling mendekat itu sains, seni, art, lalu tentang ilmu kemanusiaan ya, ilmu ya kemanusiaan lah bahasa Indonesianya, sehingga itu dimasukkan di dalam pelajaran yang ke-10 ini. Kenapa dikatakan demikian? Dan ini sudah terjadi lama. Banyak kita sering salah mengartikan, sering salah mengerti begini. Sains dibuktikan oleh firman Tuhan. Seharusnya firman Tuhan itu dibuktikan oleh sains. Salah satu contohnya, dulu kalau tidak tahu apakah Bella pelajari atau enggak, mungkin pemirsa pelajari ilmu geologi ya, ilmu tentang bumi, batu-batuan dan sebagainya. Kan ditemukan fosil-fosil ikan-ikan di puncak gunung es. Jadi itu membuktikan bahwa dulu air bah ada. Tapi sering orang sering balikkan itu. Jadi penting bagi kita mempelajari sains, seni dan juga ilmu kemanusiaan itu dari sudut pandang firman Tuhan. Baik. Jadi di sini kita melihat bahwa seni dan sains itu harusnya mengarahkan kita kepada Pencipta, berhubung dengan hari Minggu. Allah sendiri. Pendeta sudah menyinggung di Sabat petang, dan Allah sendiri ini adalah Pencipta yang harus kita lihat di setiap ciptaannya. Silakan Pendeta. Allah ada di mana-mana, omnipresent. Bukan Allah Allah hadir di mana-mana. Bukan setiap benda itu ada Allahnya. Itu ada satu ajaran yang berbeda, ajaran yang berbeda. Jadi setiap benda di alam ini yang dilihat dari sudut sains, lalu dilihat dari sudut seni dan sudut humanity-nya, kemanusiaannya itu menunjukkan bahwa Allah itu adalah satu sosok masterpiece yang bisa salah satu seniman lah yang bisa menciptakan mahakarya yang yang sangat luar biasa, bukan cukup tapi sangat luar biasa. Salah satu contoh, saya pikir Bella dan pemirsa tahu, salah satu susunan saraf yang paling rumit di dunia itu adalah mata. Ya. Jadi kalau ada orang yang mempelajari tentang sistem saraf mata itu terkagum-kagum, sangat rumit sekali ya. Nah, yang jadi pertanyaan adalah apakah dia melihat dari sudut pandang ada seorang seniman ya, artis lah saya katakan ya, yang bisa menciptakan mahakarya sedemikian hebat. Atau dia hanya melihat bahwa itu hanya satu karya yang terjadi ya begitu saja tanpa ada awalnya yang jelas. Itulah yang dikatakan di pelajaran hari Minggu ini, bahwa justru di dalam kerumitan anatomi tubuh manusia, keindahan alam semesta ini, di sanalah bisa kita lihat bagaimana
kemuliaan Allah Sang Pencipta itu seperti apa? Seperti buku Mazmur ini katakan, langit menceritakan apa? Menceritakan kemuliaan Allah dan cakrawala memberitakan pekerjaan apa? Pekerjaan tangannya. Jadi itulah sering orang tanya dulu apa sih alasannya suka naik gunung? Susah ya diterangkan kenapa suka ya, tapi begitu kita sudah naik gunung kita bisa melihat wow gitu, wow. Wow itu kan jadi pertanyaan juga, apakah wow itu memang sepertinya apa ya, dalam bahasa orang muda lebay kali ya, atau klise lah. Begitu kita lihat, wah menikmati keindahan alam ciptaan Tuhan, sepertinya lebay sekali. Tapi kenyataannya begitu. Ya, kita bisa melihat struktur tanah, kita bisa melihat pohon-pohon, kok bisa seperti ini tumbuhnya, dan lain apa, lain sebagainya. Itulah yang harus kita lihat, bahwa Allah sendiri ada di mana, ada di bagian-bagian itu. Jadi kadang orang suka salah persepsi ya pendeta, Ya. sehingga mereka menjadikan objek itu untuk mereka sembah. Betul. Padahal sebenarnya yang Tuhan inginkan adalah bagaimana kita melihat ciptaannya itu, objek-objek itu untuk mengarah kembali kepadanya. Saya jadi ingat juga di buku Kebahagiaan Sejati, Ellen White juga pernah menuliskan bahwa apapun yang kita lihat, alam dan segala macam yang Tuhan ciptakan itu, harusnya kita kembali lagi untuk merasa bahwa wah, ciptaan Tuhan itu sangat luar biasa, dan kembali lagi kepada Allah sendiri, seperti judulnya di hari Minggu. Dan kita langsung masuk ke hari Senin, keindahan dan kekudusan. Keindahan dan kekudusan ini, tadi pendeta juga sudah bilang, pendeta sempat membahas bagaimana di saat naik gunung melihat semuanya indah. Tapi di sini juga disinggung dengan kekudusan. Karena saya baca di bagian akhir dari sekolah sahabat kita di hari Senin ini, dikatakan bahwa tidak semua yang indah itu selalu baik atau suci. Pendeta bisa menjelaskan. Baik, dikatakan demikian di alinea pertama ya, sebelum menanggapi pertanyaan Bella ya. Walaupun keindahan itu sesuatu yang subjektif, janganlah kita lupa siapa yang menciptakan mata. Jadi contohnya kita bilanglah bunga mawar merah, kan indah. Yeah. Tapi tidak semua mata yang melihat bunga mawar itu merah mengatakan indah. Itu banyak ditentukan oleh pribadi orang yang melihat. Biasanya yang mengatakan bunga mawar merah itu indah, biasanya kaum Hawa. Pria jarang lah ya, kaum Adam itu jarang, walaupun ada beberapa, tapi sepertinya malu juga mengakui ya, takut dibilang kehawa-hawaan gitu. Tapi itu indah, bagus. Ya, kebetulan bagi teman-teman yang suka dunia fotografi, bagus sekali kalau kita bisa mengambil objek bunga atau serangga apa saja dari makro ya, dia foto yang kecil-kecil begitu, itu sangat sangat indah. Tetapi jangan lupa, sekolah sahabat kita katakan yang menciptakan mata siapa, sehingga kita bisa untuk melihat itu. Oke. Menanggapi pertanyaan Bella tadi, tidak semua keindahan itu baik, suci dan kudus. Maksudnya begini, kita harus bisa kembali mengerti apa sih arti kata kudus, apa sih arti kata suci. Kudus dan suci itu adalah sesuatu yang berbeda dari yang lain. Ya. Jadi banyak keindahan-keindahan yang dilihat oleh manusia, sebetulnya itu bukan sesuatu yang asalnya dari penciptaan itu. Bisa dapat poinnya ya. Itu oleh karena kejadian alam, itu juga menjadi sesuatu yang sesuatu yang indah. Tetapi kadang yang sering terjadi adalah pada waktu orang melihat keindahan itu, tidak dibawa pikiran mereka kepada Sang Penciptanya. Seperti yang Bella katakan tadi, justru mereka lebih mengagungkan ciptaan itu sendiri, sehingga dikatakan bahwa keindahan itu tidak membawa kita kembali kepada penciptanya. Kalau mau dibayangkan dengan dunia yang sudah jatuh dalam dosa saja, masih banyak hal-hal indah yang bisa kita lihat, ciptaan yang indah yang bisa kita lihat. Bagaimana kalau kita membayangkan sebelum dunia ini jatuh dalam dosa?
Dan akhirnya kita sadar bahwa Allah itu adalah pencipta hal-hal yang indah. Dan kita masuk ke Selasa, pendeta, ahli dalam kesalahan. Boleh tolong dijelaskan, pendeta? Oke, kita melihat kata ahli dulu. Ahli itu artinya dia expert di situ ya. Expert, dia pakar di situ, mengetahui segalanya. Tetapi yang dia tahu itu adalah kesalahan, sesuatu yang salah. Sesuatu yang salah, jadi dia, ya itu tadi, dia ahli dalam kesalahan gitu. Dia menguasai kesalahan itu. Nah, apa itu kesalahan yang dimaksud di pelajaran Selasa Sabat kita? Kesalahan itu adalah, yang seperti yang saya katakan di hari Senin itu, bahwa pada waktu kita melihat fenomena di alam ini, satu kejadian di alam ini, satu peristiwa di alam ini tidak membawa kita kepada Sang Penciptanya. Nanti Bella atau pemirsa sekali waktu lihat di YouTube ada namanya fotografi bintang ya, mereka motret rasi bintang. Luar biasa, sangat indah sekali, sangat menarik bagaimana bintang-bintang itu ada kelihatan jalannya dan lain sebagainya. Nah, kembali pada waktu kita melihat itu, apa sih yang ada dalam pikiran kita? Apakah kembali kita dibawa kepada Sang Pencipta? Wah, luar biasa Sang Pencipta itu ya, bisa menghasilkan mahakarya, ya sering disebut masterpiece itu kan, atau ya memang ya itu fenomena alam biasa saja. Lalu dipelajari secara sains, oh ini memang begini, ini berputar di orbitnya, ini udah selesai sampai di situ. Dia ahli di situ memang. Dia ahli memang di situ. Tetapi keahliannya itu salah. Kenapa? Karena Alkitab mengatakan semua fenomena yang ada di alam ini ada yang ngatur. Siapa ya Sang Pencipta itu? Ya, walaupun ada hukum alam, sistem tatar surya dan lain sebagainya, ya ini bintang ini, rasinya ini, lintasannya ini, sering orang mengatakan ya itu terjadi begitu saja. Tidak ada satu kekuatan yang menciptakan itu semua. Nah, banyak orang ahli di situ. Seperti yang pernah saya katakan beberapa waktu yang lalu, banyak scientist ya, yang tidak percaya kepada Sang Pencipta. Tapi banyak juga orang-orang yang percaya kepada Sang Pencipta bisa menjadi seorang scientist. Karena apa? Digabungkan antara pengetahuannya tentang Alkitab, pengetahuannya tentang Allah Sang Pencipta itu didukung oleh oleh ilmu pengetahuan. Salah satu contoh lagi bahwa ilmu pengetahuan itu mendukung Alkitab, istilahnya arkeologi ya, arkeologi. Banyak hal-hal yang ditulis di dalam Alkitab lalu menguatkan tulisan itu setelah ada penemuan-penemuan arkeologi. Cuman pelajaran Selasa Sabat kita tidak menyinggung masalah arkeologi, tapi arkeologi itu juga bagian daripada pendidikan, mata pelajaran di dalam disiplin ilmu dalam dunia pendidikan. Tapi yang muncul di sini adalah tentang sains. Kenapa tentang sains? Karena ada satu teori evolusi yang sangat bertentangan dengan dengan Alkitab. Ya. Lalu yang berikutnya, Bella, saya ingin meluruskan saja. Yang dikatakan oleh evolusi itu adalah bahwa terjadinya bumi ini ratusan miliaran tahun. Dari partikel-partikel yang kecil, lalu ada juga Big Bang segala macam. Kalau itu kita lihat dari sudut pandang Alkitab itu tidak cocok. Betul. Lalu sering disalah mengertikan begini juga, umur bumi. Ya beda lamanya penciptaan, beda dengan umur bumi. Itu berbeda. Sering hanya digabungkan sehingga orang, oh ini kok dibilang 6.000 tahun siapa? Bukan. Allah menciptakan bumi itu 6 hari lamanya, hari yang seperti yang sekarang kita alami 24 jam. Yom itu istilahnya.
Tapi masalah umur bumi, ya memang kita sering merujuk kepada tulisan penulis Ellen G. White yang katakan 6.000 tahun, tapi perlu kita pelajari lebih jauh pernyataan itu untuk apa. Ya, pernyataan itu ditujukan oleh si penulis untuk apakah umur bumi memang dikasih izin hanya 6.000 tahun, atau itu masalah Allah memberikan kesempatan kepada setan selama 6.000 tahun. Bisa dapat maksud saya. Jadi itu perlu dipelajari lebih jauh. Kenapa? Karena saya merujuk kepada setelah Yesus datang kedua kali, kan ada masa 1.000 tahun. Betul. Artinya setelah Yesus datang kedua kali, setan itu memang tidak mempunyai kesempatan lagi untuk bekerja, tertutup pekerjaannya. Makanya dibilang, ini perlu dipelajari lagi ya. Ini maksud saya adalah jangan digabung-gabungkan sampai kita bingung gitu, sampai kita bingung. Jadi yang ditentang, yang berbeda pandangan Alkitab dengan ajaran evolusi adalah Alkitab mengatakan bahwa bumi diciptakan selama 6 hari. 6 hari yang mana? Yang 1 hari sama dengan 24 jam. Yom ekspresinya adalah 24 jam. Sama seperti kita orang Indonesia. Kalau dibilang 1 hari kerja. 1 hari kerja itu pengertiannya adalah sehari 8 jam. Kalau dibilang 1 harian, itu dari pagi sampai malam. Kalau dibilang 24 jam sehari atau sehari semalam, berarti itu 24 jam. Jadi ekspresi yom itu sama seperti sehari semalam. Nah, sedangkan evolusi mempunyai satu keyakinan bahwa bumi ini terjadi ribuan tahun dari partikel-partikel yang kecil. Ya, lalu ada juga yang ajaran Big Bang, tiba-tiba ada getaran. Itulah yang tidak sinkron. Berbeda dengan umur bumi. Ya, umur bumi itu beda lagi. Karena kalau Bella ingat dan juga pemirsa ingat, pelajaran biologi dulu, di pohon itu kan ada lingkar pohon itu. Kan bisa tahu umurnya berapa tahun tuh pohon itu. Lalu ada juga, saya lupa C14 atau apa tuh, ada cairan kimia, ada bahan kimia, bukan cairan, bahan kimia. Kalau ada satu benda ditaruh di situ, langsung tahu reaksinya itu udah berapa ribu tahun umur daripada benda itu. Jadi kembali saya mau hanya meluruskan, tolong bedakan umur bumi dengan masa penciptaan. Ya, artinya berapa lama bumi ini diciptakan. Yang sering menjadi persoalan, yang tidak sinkron antara Alkitab dengan ajaran evolusi adalah, kembali saya ulang-ulang ini Bella ya, dan juga pemirsa, yang tidak sinkron antara Alkitab dan teori evolusi adalah Alkitab katakan dan kita yakini bahwa bumi diciptakan selama 6 hari, 1 hari sama dengan 24 jam yang namanya Yom. Sedangkan evolusi berkata bahwa bumi terjadi itu oleh karena partikel-partikel kecil, lama-kelamaan, sangat lama. Kenapa? Karena arti kata evolusi itu adalah satu proses menuju kesempurnaan dalam waktu yang lama. Kalau revolusi adalah satu proses untuk perubahan dalam waktu yang singkat. Itu yang boleh saya sampaikan, menambahkan dari pelajaran hari Senin dengan hari Selasa. Ahli dalam kesalahan itu. Baik, saya jadi ingat ada di Alkitab ada satu ayat, tapi saya lupa tepatnya. Cuman di situ dikatakan bahwa Allah berfirman saja atau dia bernafas saja, berapa banyak galaksi bisa tercipta, dan sungguh luar biasa bagaimana kekuatan Allah untuk menciptakan seluruh isi bumi ini. Dan kita masuk di Rabu, kebodohan dan hikmat. Sebenarnya sudah cukup jelas ya pendeta, dari judulnya saja ada perbedaan dari kebodohan dan hikmat ini. Tapi silakan pendeta untuk lebih jelas lagi. Oke. Ini pelajaran menurut saya agak sensitif ya. Saya begini. Bahasa sederhananya begini Bella dan pemirsa.
ngapain sih lu belajar banyak-banyak kalau tidak bisa membedakan mana yang baik yang benar? Betul. Ngapain juga gitu loh. Artinya hanya teori tapi tidak bisa mempraktekkan. Sama seperti ilustrasi seperti ini. Latihan berenang yang paling baik ya berenang. Yeah. Jangan baca buku gitu kan. Jangan baca buku. Jadi banyak orang, ini sebetulnya sambungan dari pelajaran hari Selasa sebetulnya. Betul, kalau dilihat. Ahli dalam kesalahan ya tadi ya. Ya, ahli dalam kesalahan. Nah, pada waktu seseorang ahli dalam bidang itu, nah bidang yang dia ahlikan itu adalah sesuatu yang salah dalam arti tidak sama dengan keyakinan kita terhadap Alkitab. Nah, apa yang dia pelajari itu, apa yang dia pelajari otomatis itu akan menjadi keyakinan dia, tidak bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah. Mana hitam, mana putih. Nah, sama seperti itu. Pada waktu kita mempelajari contohnya tentang tumbuh-tumbuhan, ya anatomi tubuh manusia, tentang antariksa. Nah, pada waktu kita mempelajari itu dan ahli di situ, tapi kita tidak bisa membedakan mana dosa, mana tidak dosa, mana yang harus kita lakukan, mana yang tidak. Itu sesuatu yang sebetulnya tidak ada artinya gitu. Ngapain gitu? Ngapain sih mempelajari itu tapi kita tidak mendapatkan manfaat dari situ. Nah, sedangkan tujuan utama daripada pendidikan itu adalah, ini kembali mundur ke pelajaran yang lama Belaya dan pemirsa. Tujuan utama daripada pendidikan itu adalah untuk mengembalikan karakter Allah dalam kehidupan kita. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, untuk mengenal Allah kita. Jadi pada waktu kita melihat alam semesta ini, melihat fenomena alam ini, tapi justru kita tidak mengenal siapa penciptanya, untuk apa gitu. Nggak ada artinya. Kita bisa wasting time saja lakukan itu semua. Nah, sama seperti ya orang-orang yang pacaran LDR lah ya. Banyak suratnya dikirim. Ini zaman-zaman surat-suratan dulu, Bella, bukan zaman sekarang WhatsApp teks-teksan. Jadi dibaca, dipelajari semua. Tapi justru dia nggak mengenal siapa yang nulisnya itu. Nggak ngerti karakter penulisnya itu bagaimana, nggak ada artinya kan, nggak ada artinya. Saya tidak tahu saya tidak tahu Bella dan pemirsa gabung antara dua itu jadi pembela. Punya bacaan apa masa-masa remaja dulu ya, masa-masa SMA. Kami zaman-zaman SMP SMA itu ada buku bacaan yang terkenal waktu itu tentang 5 sekawan. Ini cerita di Jerman, di Eropa lah, di Eropa sana. Jadi pada waktu kami membaca buku itu, sedikit banyaknya kami mengerti karakter daripada penulisnya itu. Jadi pada waktu buku itu difilmkan, ya kita langsung tahu, oh ini cerita tentang ini nih, karakter penulisnya seperti ini. Lalu zaman-zaman kami SMA juga, ya mungkin tidak salah juga saya sebut ini, ada majalah Hai dulu, ada cerita bersambung di sana, Lupus. Lupus. Ya pernah tahu juga ya. Lalu difilmkan itu, setidaknya kita mendapatkan gambaran daripada penulisnya. Walaupun kalau kita baca biografi Hilman, penulis buku Lupus itu, tidak seperti Lupus itu ceritanya sebetulnya. Justru Hilman itu orangnya pendiam. Tapi stylenya diekspresikan dalam cerita dia itu. Nah, kembali seperti pelajaran sekolah sahabat kita. Kalaupun kita pelajari disiplin-disiplin ilmu yang banyak itu, yang hebat-hebat itu, tapi kalau tidak membawa kita untuk mengenal siapa Allah yang menciptakan itu semua, tidak ada artinya. Itu satu hal yang sia-sia. Sama seperti buku Amsal katakan kan, sama seperti menjaring angin itu. Ya, tidak ada artinya. Saya jadi ingat ada orang bilang, kalau terlalu pintar malah terlihat semakin bodoh. ada orang yang menggunakan istilah itu, makanya jangan terlalu pintar, nanti jadinya kelihatan bodoh. Jadi mungkin kalau melihat dari
pelajaran Selasa dan Rabu ini arti kesalahan dan kebodohan. Mungkin seperti itu karena sudah terlalu pintar, akhirnya jadi expert di kesalahan, jadi terlihat bodoh. Tapi dengan hikmat dari Tuhan, umat-umat Tuhan dituntut untuk tetap kembali lagi kepada Allah, kembali lagi kepada Allah. Ya, artinya bukan hanya umat Tuhan, yang diharapkan adalah Semua ciptaan. setiap umat manusia pada waktu melihat ciptaan ini, seharusnya mereka semakin didekatkan kepada penciptanya. Ya, kalau saya bisa ambil gambaran sederhananya adalah sama seperti seseorang yang mencintai salah satu mahakarya dari seorang desainer, sedikit banyaknya dia akan tahu, ingin cari tahu siapa desainernya dan bagaimana karakter daripada apa desainernya itu. Ya, walaupun saya punya beberapa materi itu, kenapa desain-desain sekarang bentuknya seperti ini, model seperti ini, lalu desainernya bagaimana. Salah satu contoh saja, Bella. Sekarang banyak kendaraan yang tampilannya futuristik, seperti salah satu film yang populer yang mobil-mobil bisa berubah-berubah itu. Apapun namanya itu, mungkin tidak bisa saya sebutkan di sini. Jadi lihat sekarang mobil-mobil desainnya banyak seperti itu. Ya, bentuknya seperti itu. Kalau kita pelajari, para desainernya itu memang orang-orang yang dibesarkan di generasi film itu populer gitu. Jadi itu enggak heran kita gitu loh. Jadi sama seperti alam semesta ini, pada waktu kita melihat, kita harus berpikir desainernya siapa ya? Desainernya siapa? Begitu tahu desainer, oh memang sangat luar biasa. Sangat luar biasa. Sama seperti yang saya katakan tadi. Pada waktu lihat apa saja, mobil kah, teknologi yang sekarang kah, harusnya membawa pikiran kita kepada siapa desainernya. Tapi saya suka bertanya-tanya, Pendeta, kenapa di saat kita melihat sesosok manusia dan dia ahli dalam bidang yang dia lakukan, kita sangat menggemari, tapi kenapa Tuhan, kenapa masih kadang kita susah untuk melihat atau mengarah itu ke Tuhan? Kenapa kita lebih melihat sosok manusia, kita bisa lebih gampang untuk... Pendeta paham pertanyaannya? Kenapa itu, Pendeta? Baik, itu masuk kepada pelajaran hari Kamis. Itu yang pertanyaan yang dijawab oleh Allah kepada siapa? Kepada Ayub. Nah, ada sebuah sebutan mengatakan bahwa zaman sekarang ini adalah zaman materialistis. Apa itu materialistis? Itu kan asal katanya dari materi. Jadi segala sesuatu itu diukur oleh materi. Apa sih materi itu? Materi itu kan sesuatu yang bisa dilihat, bisa diraba, bisa dihitung, kan begitu. Nah, itulah yang terjadi sekarang. Itu yang terjadi sekarang. Dan sebetulnya bukan hanya sekarang, itu sudah sejak dulu. Tetapi dengan berjalannya waktu, semakin canggihnya pengetahuan sekarang, materialistis itu semakin kuat gitu loh, semakin kuat. Ya itulah zaman sekarang, dan itu pekerjaan setan. Setan selalu menunjukkan sesuatu yang real gitu. Kalau kita kembali merujuk kepada cerita di Taman Eden, khususnya Kejadian pasal 2, yang datang kepada Hawa itu real yang menarik, ular kan. Lalu yang diberikan oleh ular itu kepada Hawa, buah yang memang menarik, real. Ini coba kamu pegang nih. Coba kamu makan, mati enggak? Ternyata mereka tidak mati saat itu. Ya, saat itu mereka tidak mati. Nah, mati yang mana yang dimaksudkan oleh Allah, dan yang tidak mati yang mana yang dimaksudkan oleh ular, itu perlu dipelajari sekali waktu. Jadi kembali, memang yang terjadi sekarang itu adalah ya zaman materialistis sekarang, zaman materi. Semua diukur secara apa?
Bisa dilihat nggak? Bisa diraba nggak? Memang itulah sekarang zamannya. Ya, itulah zamannya. Kenapa itu terjadi? Itulah sekarang situasinya. Dan itulah kenapa pelajaran Sekolah Sahabat ini ada. Supaya kita pun mengurangi mengurangi standar materi itu untuk mempercayai sesuatu. Ya mungkin mengulangi saja, kalau kita bicara masalah iman, itu kan Ibrani pasal 11 tuh. Lalu ayat 1 ya. Dan saya sering katakan jangan lupa ayat 3-nya. Karena iman kita mengerti. Karena mengerti itu di ayat 1 ya, itu kan dalam bahasa Inggrisnya see, lihat, blepo. Lihat itu yang saya pernah pelajari ada 3 pengertian. Lihat dengan mata panca indera, lihat dengan pikiran. Makanya kalau orang Amerika katakan, saya ngerti I see, bukan I understand, kan enggak kan. Nah, kita digiring sekarang oleh setan untuk I see, I understand. Saya mengerti. Harus mengerti dulu. Nah, itu dampaknya adalah kita menciptakan dan menampilkan sosok pencipta itu seperti terbatasnya pikiran kita. Ya, terbatas. Itulah yang terjadi di pelajaran hari Kamis. Ya, di sini ada istilah ateis dengan apa? Materialistis. Jadi memang ternyata kalau kita melihat kembali, setan benar-benar berusaha untuk kita dapat mempercayai sesuatu yang bisa kita lihat. Ya. Di sini kembali lagi iman kita yang digoyahkan. Dan ternyata sangat penting untuk kita mengerti ini. Bagaimana Tuhan benar-benar mau supaya kita mempelajari, bukan hanya untuk merasakan kehadiran Allah, tapi juga mempercayai dengan iman. Bahwa tidak selamanya apa yang kita lihat ataupun yang tidak kita lihat itu dapat meragukan iman kita, justru memperkuat. Pendeta, mungkin ada tambahan sebelum kita masuk di ada tambahan. Nah, pertanyaan pentingnya Bella adalah kira-kira apa sih sekarang contoh-contoh ya yang membuat kita manusia terjebak dalam situasi materialistis, dalam arti semua diukur berdasarkan apa yang saya mengerti, apa yang saya lihat, apa yang saya rasakan, apa yang saya alami, kan begitu. Saya ambil contoh lah, komputer ya. Kalau search di Google, komputer zaman dulu itu kan satu rumah itu. Servernya kan satu rumah tuh, hard disknya kan. Sekarang hanya apa dibilang dari yang tidak sempurna menjadi apa? Sempurna. Lalu contohnya alat telekomunikasi. Dulu tahun-tahun 60-an, 50-60-an kan diputer tuh. Capek itu operator itu pasang itu. Sekarang hanya di tangan aja. Dari yang tidak sempurna menjadi sempurna. Lalu kendaraan, lalu teknologi dari yang tidak sempurna menjadi sempurna. Jadi orang melihat ya juga ya. Nah, yang ini yang terjadi sekarang ini langsung diadopsi untuk mengerti jagat raya ini. Padahal untuk membicarakan adanya alam semesta ini termasuk bumi itu dimensi yang berbeda. Dimensi yang apa? Yang berbeda. Seharusnya dilihat adalah ada mahakarya yang luar biasa, komputer, alat telekomunikasi, siapa yang ciptakan? Manusia. Siapa yang ciptakan manusia? Nah, kan harusnya ke sana. Harusnya ke sana. Nah, tapi yang terjadi adalah seperti yang Bella pernah tadi katakan, mahakarya inilah yang diagung-agungkan, bukan si penciptanya. Itulah yang dikatakan seperti ateis dan materialis. Ateis itu kan tidak percaya sama Tuhan, tidak percaya sama pencipta. Dan materialistis itu diukur atau kita mengukur segala sesuatu itu dengan apa yang bisa dilihat, bisa dirasakan, bisa ditimbang, dan apa lain sebagainya. Baik, Pendeta, silakan langsung kesimpulan. Baik, kesimpulannya adalah
seperti yang saya katakan di awal tadi bahwa silakan belajar sains, silakan belajar seni, tetapi sains dan seni itu yang diharapkan oleh pelajaran Sekolah Sahabat kita adalah menguatkan keyakinan kita bahwa ada seorang seniman yang menciptakan mahakarya yang luar biasa, yang sangat complicated, sangat sempurna sekali. Kalau kita lihat, kita buka sajalah satu smartphone, kita buka kabel jaringan yang sangat kompleks kan, kita kata, wah, luar biasa. Siapa yang ciptakan ini? Oh, si Anu katanya. Nah, begitu kita lihat si Anu, oh, siapa yang ciptakan ini? Ada satu kuasa yang bisa menciptakan pencipta smartphone. Siapa namanya? Yaitu Allah. Kalau buku Yohanes katakan pasal 1, ya dia itu adalah apa? Yesus Kristus. Oke, sekedar mengambil kutipan dari pelajaran hari Jumat, Bella ya. Iya. Ada 2 alasan mengapa sains mengajarkan banyak kebenaran namun salah tentang asal-usul kehidupan. Pertama, sains yang mempelajari ilmu alam hanya melihat ke dunia alami untuk mendapatkan jawaban. Kedua, ilmu pengetahuan mengasumsikan bahwa hukum alam harus tetap konstan. Namun, kedua hal tersebut salah ketika membicarakan asal-usul kehidupan. Itu saya katakan tadi kan, yang dari tidak sempurna menjadi sempurna, banyak contohnya tadi, ini langsung dipindahkan kepada asal-usul kehidupan. Itu tidak cocok, tidak bisa. Baik, terima kasih Pendeta. Minta tolong untuk mendoakan pemirsa yang ada di rumah. Baik, kita tunduk kepala dan berdoa. Tuhan Bapa kami di sorga, terima kasih oleh karena kesempatan waktu yang kami terima, bisa kembali mempelajari tentang-Mu ya Tuhan. Kiranya ilmu pengetahuan, seni, dan yang lainnya yang kami pelajari bisa membawa kami semakin mengerti, semakin mengenal Allah yang menciptakan kami ya Tuhan. Terima kasih atas kesempatan ini. Berkati pemirsa di mana mereka berada, kiranya Tuhan Allah akan memberikan segala kebutuhan mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Terima kasih Pendeta. Kita akan berjumpa lagi pekan depan. Tuhan Yesus memberkati.